Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Di waktu pandemi corona ini semoga semua selalu dikasih kesehatan dan semoga pandemi ini bakal cepat berakhir, oke? Di video kali ini gua bakal ngasih info estimasi perjalanan ke Dieng. Jadi yang sebelumnya itu mereview barang-barang kegunaan barang-barang outdoor, tapi untuk kali ini gue bakal ngasih info biaya dan transportasi menuju ke Dieng yang berada di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Pertama-tama gue bakal ngasih info dari gue jalan dari rumah menuju ke terminal. Oke, pertama-tama gue itu berasal dari Bekasi. Jadi teman-teman yang berasal dari Bekasi, Jakarta dan sekitarnya pasti biayanya nggak jauh berbeda ya. Pertama itu gue dari rumah ke terminal Bekasi. Dari terminal Bekasi itu gue mesen tiket bis. Tiket bis ini tergolong cukup murah. Harganya itu sekitar, waktu itu sih beda-beda. Alhamdulillah gue ke Dieng udah 3 kali. Jadi di ketiganya itu pun harga tiketnya beda-beda. Ada yang pertama 105.000, 110.000 sampai 120.000 tergantung momen harinya ya. Apa entah itu hari libur atau hari besar gitu mungkin ya. Mungkin yang di daerah Jakarta, Tangerang, Depok pun sama aja segitu. Tapi untuk teman-teman yang mau naik kereta pun dipersilahkan kalau mempunyai kelebihan budget. Untuk gue sendiri sih gue lebih ke yang backpacker, jadi apa-apa serba murah, pasti anak-anak backpacker tahu nih. Jadi gue lebih milih untuk naik bis. Nah bisnya itu namanya Sinar Jaya. Jadi untuk teman-teman langsung aja datang. Jadi ini nggak online kayak kereta ya. Jadi ini langsung datang ke terminal, mesen ke PO Sinar Jaya, bilang aja mau ke Wonosobo. Nanti tunggu bisnya itu sekitar, waktu itu ada jam 3, jam 4 sama jam 5. Jadi tergantung bisnya datangnya jam berapa gitu. Alhamdulillah jam 5 bisnya datang, gue berangkat perjalanan ke Wonosobo. Dan perjalanan ke Wonosobo itu memakan waktu sekitar kurang lebih 7 jam. Gue berangkat jam 5, sampai sana tuh jam 2 pagi. Jam pertama jam 2 pagi, yang kedua jam 4, yang ketiga setengah 6, tergantung kemacetan di jalan gitu ya. Oke, dari terminal Bekasi itu kita bakal rest area di Indramayu. Jadi teman-teman yang nggak mau nggak mau kelaparan, disarankan untuk membawa bekal dari rumah gitu. Jadi bisa mengurangi budget perjalanan. Habis itu lanjut lagi ke Wonosobo. Untuk di Wonosobo terserah nih, untuk teman-teman mau berhenti di terminal Wonosobo atau di Plaza Wonosobo. Kalau gua waktu itu disaranin sama keneknya mending turun di Plaza Wonosobo. Nah itu Plaza Wonosobo itu ada kayak semacam taman. Jadi ntar kita bisa tunggu di situ. Jadi kan karena gua waktu pertama itu sendiri, jadi gue turun di Plaza Wonosobo. Tapi untuk teman-teman yang rombongan bisa juga langsung ke terminal Wonosobo. Jadi bisnya itu bisa charter. Oke, bisnya itu berangkat dari kedua tempat tersebut itu memakan biaya cukup murah, 25.000 bisa sampai Dieng. Itu ke Dieng itu butuh waktu 2 sampai 3 jam lah kurang lebih. Jadi terserah teman-teman maunya di Plaza Wonosobo atau di Terminal Wonosobo Mendolo namanya. Teman-teman langsung bilang connect bisa ya mau di Plaza Wonosobo atau di Terminal Mendolo gitu. Jadi kalau yang Terminal Mendolo langsung bisa charter. Mungkin kalau 5 orang bis seperempatnya itu bisa di charter
abangnya itu pun langsung mau berangkat. Tapi kalau yang sendiri atau berdua disarankan untuk ke Plaza Wonosobo yang ada tamannya itu. Kurang lebih berangkatnya tuh jam 5:30 pagi, oke? Dari situ kita bakal disuguhkan sama perjalanan-perjalanan yang indah banget. Kalian harus mengabadikan tiap momen perjalanan menuju ke arah Dieng. Karena kalian tahu sendiri kan, Dieng itu terkenal dengan desa di atas awan. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Kita kurang lebih, waktu itu sih gue perjalanan kurang lebih 2 sampai 3 jam, tergantung. Nggak macet sih, di sana nggak macet. Kalau semoga cerah, karena kalau di Dieng itu kalau cerah itu indah banget. Kita bakal disuguhkan sama pemandangan ya, sawah, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, itu tuh pokoknya kalau cerah itu bakal bagus banget. Terus kalau misalnya awannya juga bagus, pasti kita bakal melewati itu jalanan, terus di sampingnya itu awan. Jadi kita berasa di atas awan itu. Pokoknya bagus. Nah, dari dari Plaza Wonosobo kita bakal sampai. Nah, untuk temen-temen nih yang mau ke Gunung Prau bisa. Jadi kalau Gunung Prau sama Dieng itu arahnya satu arah. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Gunung Prau lewat situ juga. Tapi ntar bilangnya, kalau waktu itu sih gue turun di turun di base camp Patak Banteng. Jadi bilang aja ke keneknya, ke bapaknya juga baik-baik, orang Dieng baik-baik. Bilang aja, Pak mau turun ke base camp Patak Banteng, nanti bapaknya pun tahu dari situ. Stop. Nah, di situ dari jalan raya menuju ke base camp Patak Banteng itu cukup dekat, kurang lebih makan perjalanan 15 meter. Nah, terserah di situ mau nginep di base campnya. Di base camp gratis, tapi untuk kayak ngecas atau ke toiletnya bayar. Atau mau ke rumah warga, nginep di rumah warga bisa juga. Di situ terserah kalian maunya di mana. Kalau rombongannya disarankan tuh mendingan nginep di rumah warga, sekalian membantu ekonomi yang warga yang berada di sana gitu. Terus kalau di base camp juga bisa gratis, tapi ya gitu apa kadarnya yang berada di base camp tersebut. Tapi sekarang gue lihat kemarin di salah satu grup, base camp Patak Banteng udah cukup bagus. Udah bagus lah, nggak kayak yang dulu. Oke. Tapi kalau untuk kalian yang mau ke arah Dieng, kalian nggak usah turun di Patak Banteng. Tapi kalian bilang, Bang atau Pak, turun di Dieng ya. Nah, itu masih lurus lagi sekitar ya 4-5 kilo. Nanti kita bakal diturunin di pertigaan yang ada tulisan Dieng, welcome to Dieng. Ntar kita bakal turun di sana. Nah, di sana untuk kalian yang mau nginep sama rombongan atau teman-temannya, bisa cari penginapan di Instagram, bisa sebelum datang. Di Instagram banyak tuh penginapan. Tapi kalau yang langsung pas di situ langsung cari penginapan juga bisa. Tapi kadang penuh, jadi harus sabar-sabar carinya. Waktu itu kebetulan gua ke sana pas bareng teman-teman ya. Kalau yang pertama kan sendiri, tapi pas yang bareng teman-teman gua itu nginep di pas pertiganya itu ada rumah tingkat. Nah, situ gua nginep di situ, namanya lupa nama penginapannya apa. Itu kurang lebih nggak sehari semalam sih. Waktu itu gue cuma setengah hari karena gue waktu itu tujuannya ke Prau tapi mau mampir ke Dieng dulu. Jadi gue memutuskan buat naruh carrier dan sebagainya itu di homestay. Itu biayanya 150.000 untuk setengah hari. Nah, dari situ gue taruh tas. Nah, sama teman-teman gue muter-muter, dan kawasan wisata di situ pun cukup berdekatan. Entah ada Candi Arjuna, ada Kawah Sikidang, ada Dieng Klanto, pokoknya macam-macam. Itu bisa jalan bisa, tapi ya kalau jalan lumayan lah. Tapi disarankan naik angkutan umum atau naik motor atau naik mobil. Kalau teman-teman bisa bawa mobil atau
yang bisa sewa motor disarankan. Tapi kalau teman-teman masih kuat fisiknya bisa muter-muter di situ, karena dia dari gerbang Dieng ini jalannya itu muter. Nanti ketemu juga akhirnya di gerbang Dieng tersebut. Jadi kalau misalnya dari pertigaan itu ada ke kiri itu ada danau, terus ada Kawah Sikidang. Nah kalau di kanan itu ada Candi Arjuna. Nah kalau Sikunir kebetulan gue belum sempat ke Sikunir gitu. Nah mungkin itu aja informasi dari gue. Jadi singkatnya pergi ke Dieng itu nggak mahal untuk teman-teman yang mempunyai budget minim. Tapi kalau teman-teman yang punya budget agak mahal itu juga dipersilakan. Mungkin teman-teman gak mau ngambil pusing kan. Jadi teman-teman yang mempunyai budget minim cukup murah, kurang lebih memakan biaya 500.000 itu mungkin udah lebih di luar homestay. Jadi singkatnya perjalanan dari Bekasi ke Wonosobo 120.000, dari Wonosobo ke Diengnya itu cuma 25.000. PP berarti kan sekitar 300.000. Sisanya bisa buat jajan, bisa buat oleh-oleh, bisa buat stiker atau souvenir lainnya, tergantung teman-teman gimana maunya. Itu lumayan banyak oleh-oleh. Di situ terkenalnya apa ya? Lupa, pokoknya tuh dia bentuknya kayak di plastik gitulah, ada air-airnya itu, lupa namanya apa. Pokoknya teman-teman wajib ke sana. Itu apalagi ya? Paling itu aja sih. Pokoknya di sana kalau mau pergi ke sana disarankan buat bawa jaket yang banyak ataupun jaket yang udah aman lah, sudah nggak bisa meminimalisir dingin, karena di Dieng itu suhunya bisa sampai minus 5 derajat. Minus 5 derajat itu ya kayak freezer. Jadi kawan-kawan yang nggak kuat dingin disarankan bawa jaket 2 atau 3 gitu. Oke, mungkin di situ aja info dari channel Mas Eno, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.